Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk kita semua, khususnya untuk semua salib Gus Rafiq dan Kang Toko, serta pecinta YouTube Gus Rafiq dan Kang Toko. Amin. Pada malam hari ini kita akan ngaji bareng bersama Pak D Toko. Monggo Pak D, waktu dan tempat saya persilahkan Pak D. Ya, terima kasih atas waktunya. Di kesempatan ini kita dipertemukan kembali di dalam nuansa santai sambil berbincang-bincang ya. Malam ini temennya lumayan banyak ya. Pak D. Ini yang di belakang juga banyak, cuman nggak bisa disyuting ya. Pak D. Jadi nggak bosan-bosan kita mengaji ya. Jadi kita ini menebarkan pencerahan baik di alam nyata dan di alam maya ya. Jadi pengajian kita ini tidak hanya sebatas manusia yang mendengarkan kan ya. Juga termasuk hewan, termasuk jin ya, iblis, setan pun tidak apa-apa ya. Gitu ya. Biar sadar ya Pak D. Iya. Karena semuanya memang dirujuk untuk menuju ketauhidan gitu ya. Kali ini saya ingin mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Wahyu dari Tuhan. Nanti Gus Moyo yang akan membaca ya. Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas ya keterangan tersebut ya, bahwa orang-orang baik itu bukan orang saja, semua makhluk ya, yang mengikuti istilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perintah atas titah diri sang makhluk itu, maka akan mendapat kecintaan dari Allah kan gitu ya. Dan jangan dikira bukan hanya manusia saja yang mempunyai kecintaan kepada Allah. Sesungguhnya para iblis, para jin, para malaikat, para binatang, dan juga tumbuhan, semua isi alam semesta ini, semuanya mempunyai rasa cinta kepada Allah. Cuman titahnya saja yang berbeda-beda. Ya dah. Makanya jadi manusia jangan sombong, jangan sok-sokan ya. Betul Pak D. Merasa paling alim, paling suci di antara yang lain. Kalau sedang melakukan kesalahan, malah setan dekat kita, ya. Gitu ya. Iblis jadi dilaknatkan ya dah. Padahal mereka semua punya titah, punya kewajiban yang harus dijalankan kan gitu ya. Iya Pak D. Cumanya untuk keseimbangan. Makanya berfokuslah kepada diri pribadi, bagaimana caranya untuk meraih kecintaan Allah itu tadi ya. Iya Pak D. Dengan tidak mengotori hati, tidak mengotori pikiran dan gitu ya. Kan secara umum kita banyak mendengarkan, tatkala kita melakukan kesalahan, aku kerasukan setan lah gitu ya. Itu manusia punya watak iblis gitu ya. Padahal kan watak-wataknya sendiri ya dah. Sifat-sifatnya sendiri ya dah. Kenapa makhluk lain jadi kambing hitam ya dah. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Dan juga kalau kita sudah mengerti bagaimana untuk meraih mahabbah kecintaan pada Allah ini, ya kita berproses bagaimana menata segala sesuatu perilaku sesuai dengan kemampuan atau kodratnya, seperti itu ya.
Jadi manusia diperintahkan untuk beribadah, untuk menyembah kepada Tuhannya, untuk selalu membersihkan diri dari segala suatu kotoran rohani. Lah itu yang akan menjadi penyelamatan, ya kan? Karena sekarang itu banyak orang-orang ahli ibadah yang kelihatannya taat beribadah, tapi di luar itu malah menjadi cilaka, ya dah. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi. Karena merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, merasa dirinya lebih bersih daripada yang lain, kayak gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang lalai, akhirnya sholatnya menjadi cilaka. Apa itu dalilnya itu ya? Aladina an sholatihim sahun, gitu ya Pak ya. Aladina an sholatihim sahun. Jadi celakalah bagi orang-orang yang sholat. Karena apa? Wayamna unal maun, gitu ya. Ya ini Pak D kebetulan akhir-akhir ini belajar Al-Quran, gitu ya. Jadi agak mengerti sedikit-sedikit ya. Jadi biar nggak ketinggalan, walaupun Pak D ini orang Jawa, tapi ya sedikit-sedikit ngerti gitu Pak ya. Nah, saya malu kalau duduk bersama Moyo kalau nggak tahu dikit-dikit gitu ya. Pak D bisa aja ini. Gitu ya. Dan perlu diketahui, ngaji seperti ini kita bikin santai, enjoy, don't worry gitu ya. Jadi nggak usah sepanang-sepanang, sambil duduk, sambil ngopi, sambil ngerokok gitu ya. Berkala ada yang bilang rokok haram, ya itu bagi yang nggak suka kan gitu ya. Betul Pak D. Ya, segala sesuatu itu kalau nggak suka kan jadi haram. Orang makan roti muntah juga jadi haram, ya dah. Seperti itu. Ada pertanyaan, Maya? Monggo, Rokarin. Sambil ngopi, santai, sambil bertanya. Yang lainnya, monggo silakan bertanya. Yuk kan. Mbak Kino, monggo. Santai aja sambil ngobrol. Pertanyaannya sesuai dengan topiknya ya Pak D. Ya, keluar dikit ya nggak apa-apa. Kalau di luar jalur boleh enggak Pak D? Boleh, nggak apa-apa, ngaji bebas kan. Ini topiknya tadi kan udah jelas, udah diuraikan, udah bisa ditangkap loh. Ini Pak D, tadi ada yang bertanya Pak D, masalah keturunan Sunan Gunung Jati. Lah itu apa ada tanda-tandanya gitu Pak D, keturunan Gunung Jati itu apa tanda-tandanya Pak D? Oh iya, bagus ya pertanyaannya ya. Kalau kita membahas tentang Al-Imran ayat 31 tadi sudah jelas bagaimana caranya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Maka kita harus sering bermahabbatullah ya. Jadi kita harus memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Tuhannya ya. Sehingga Tuhan itu akan membalas cinta kita kan gitu ya. Tentunya dengan menjaga selalu perbuatan baik secara jasmani ataupun secara rohani gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah keturunan Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi ya. Ini punya ciri khusus, ciri pembeda di antara manusia-manusia yang lain ya. Cirinya yang pertama yaitu setiap keturunan Sunan Gunung Jati atau Prabu Siliwangi ini punya tai lalat yang membentuk segitiga. Ada di bagian tubuhnya urut membentuk segitiga. Itu yang pertama ya. Yang kedua punya garis lurus, entah itu di kuku tangannya ataupun di kuku kakinya. Nah, kalau ketemu dengan ciri-ciri seperti ini, itu ciri yang dimaksud adalah ciri-ciri tanda keturunannya Sunan Gunung Jati. Gitu ya. Nah, ini boleh dipercaya juga enggak apa-apa. Itu bebas ya. Nah, saya cuman menjawab ya. Tapi kalau ada yang memiliki ciri tanda demikian, jangan terus diaku-aku, ditunjuk-tunjukin ya. Nanti takutnya saya bilang seperti ini, terus banyak orang terus
melihat ciri-cirinya ternyata kok ada terus dipublikasikan ya, itu nanti bahaya. Justru mereka-mereka itu tersembunyi. Kalau punya ciri biasanya malah disembunyikan, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa sesungguhnya para wali itu memang ada. Dan sekarang ini lagi sedang rapat di meja bundar untuk pembahasan seputar Nusantara sampai dunia. Nah, mereka semua punya tugas, punya titah dari Yang Maha Kuasa untuk kembali menyebarkan syiarnya sesuai dengan perintah Yang Maha Kuasa, menegakkan sunnah juga menegakkan keadilan bagi alam semesta gitu ya. Yang dimaksud sunnah di sini bukan berarti segala sesuatu itu dipandang secara fanatisme ya. Nah, gitu ya. Maksudnya sunnah di sini adalah perbuatan-perbuatan untuk pembenahan rohani, sehingga nanti kalau semua makhluk bumi ini mempunyai rohani tingkat tinggi, maka damai makmur sentosalah Nusantara ini sehingga sampai ke dunia kan gitu ya. Jadi ciri-cirinya gimana? Orang yang sudah bisa mengendalikan diri dari rasa iri, hasud, dengki, ghibah dan sebagainya ya. Cenderung perbuatannya mengarah ke Trisula. Paham Trisula? Sudah berulang kali saya katakan. Coba tanya satu persatu itu dari yang sana, ujung sana, paham Trisula nggak? Yo, teng Trisula, paham dah? Dereng masih. Monggo, Kang. Paham belum? Ya, Kang antarin. Dereng paham. Kang, Long ya dereng. Bacotnya Kang Dino, Kenapa? Trisula napa? Trisula ini jangan gitu. Trisula niku nggih pirangan. ya, itu bacotnya. Aku udah bilang. Santai sambil ngopi dulu. Ya. Aduh. Dijawab sebisanya nggak apa-apa. Trisula itu kan jadi antara bisa menyeimbangkan urusan dengan Allah dengan urusan dengan makhluk, Pak D. Terus kurang satu. Dengan diri pribadi. Ya, nggak apa-apa, bebas ya. Ayo, Maya. Trisula niku nggih tumindak jujur, tumindak bener dan lurus, Pak. Nah, seperti itu ya, yang benar ya. Nah, jadi harus memegang kejujuran, kebenaran, dan sifat yang lurus ya. Jadi harus paham makna daripada Trisula gitu ya. Dan Trisula ini makomnya sangat tinggi. Barang siapa orang yang menegakkan dengan memegang sifat Trisula ini, maka bentuk hurufnya sudah pastinya alif, lam awal, lam akhir, ha, ya dah. Itu kan lambangnya 3 atau Trisula itu. Seperti itu ya. Makanya kalau ingin paham tentang Trisula, jangan cuma dilihat konsep luarnya atau bentuk gamannya ya, senjatanya ya, tapi diambil filosofinya kan gitu ya. Memang aja di sini itu walaupun diulang-ulang nyatanya ya tetap bodoh-bodoh ya dah. Gitu ya dah. Jadi untuk pengetahuan, dan sekarang ini saya kabarkan seluruh turunan anak cucu turun Gunung Jati sudah mulai menyusun strategi ya untuk pembekalan rohani, dimulai dari diri pribadinya beliau dan nanti akan disebarluaskan ke seluruh penjuru Nusantara dan hingga dunia. Dan itu adalah cita-cita Mbah Gunung Jati sebagai wali khas, wali kutubul zaman yang terakhir terbaru ini gitu ya. Jadi ini saya sebut terbaru ya.
Karena besok ada lagi berarti terbaru lagi kan gitu ya. Tapi yang diketahui kan baru Jeng Sunan Gunung Jati setelah Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu ya. Dan di sini banyak pembelajaran pembekalan bagi anak turun Sunan Gunung Jati dari cucu sampai cicitnya ya. Di antaranya termasuk ilmu-ilmu yang dipelajari di tarekat Satariyah ya namanya ya. Ini juga mengembangkan ajaran Jeng Sunan Gunung Jati. Perkara banyak orang yang tidak percaya dengan adanya para wali itu ya hak pribadi, tidak masalah ya, karena belum tahu kan gitu ya. Coba dibaca ayatnya Al-Baqarah ayat 154 mau ya. Al-Baqarah 154. Ya. Bahasa Syrian. Ya. Santai ya, bebas bertanya ya. Ada yang ngaji ini perlu diulang-ulang supaya lebih paham gitu ya. Nah, nanti setelah kita bikin pengajian video visual ini, nanti kita bikin apa itu namanya voice ya, voice gitu ya. Benar apa salah ini? Nah, nanti audio itu bahasanya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, jadi ayat tersebut itu ditujukan untuk pembenaran adanya para wali, ya dah. Sesungguhnya mereka itu ada, cuman kita tidak mengetahui keberadaannya. Dan beliau juga diberi rezeki dari alamnya, bukan alam di sini ya. Seperti itu. Jadi itu hak itu nyata. Makanya kalau banyak orang yang tidak percaya berarti mengingkari ayat Allah kan gitu ya. Karena kan cerita tentang wali ini jadi perdebatan. Banyak orang yang nggak percaya dengan adanya wali songo ya. Banyak Pak De. Padahal wali itu bukan hanya songo saja ya, tapi banyak sekali, ya kan? Yang dinampakkan memang baru 9 itu kan gitu ya. Kalau masalah orang yang tidak percaya ya mungkin karena imannya kurang gitu ya. Gitu ya. Bukan berarti kita niat merendahkan ya. Tapi kenyataan yang ada itu bagian dari keimanan yang menipis gitu ya. Karena dalam pemahamannya belum sampai ke tataran itu kan gitu ya. Jadi kalau orang belajar secara modern kebanyakan mengaku para ahli sunnah, para ahli hadis, ahli Quran, tapi tidak mempelajarinya dengan baik dan benar ya. Karena yang namanya ayat suci Al-Quran itu dari 30 juz itu nanti penafsirannya beda-beda antara satu sama lainnya kan gitu ya. Kalau yang pakemnya untuk orang yang hobi bersedekah yang sering diambil pastinya ayat-ayat tentang sedekah kan itu ya. Lah kalau kita itu karena hobi semuanya kalau bisa dipelajari pelan-pelan gitu ya. Nah, karena ada juga yang salah penggunaan karena saking hobinya membacakan ayat tentang sedekah akhirnya jadi salah kaprah gitu ya. Tujuannya untuk memperkaya diri. Ya dah. Ada tuh contohnya. Banyak Pak De. Nanti kita baca ayat tentang sedekah kalau pengen banyak uang ya. Nah, nanti kan cukup dicari ayatnya bahwa segala sesuatu ini milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Jadi semuanya harus serahkan pada Allah kan itu ya. Nah, kebetulan yang mewakili bahasa lisan Allah itu kita. Berarti diserahkan kepada kita ya. Gitu ya. Tapi janganlah ya. Pamali kata orang Jawa ya. Pamali Pak De. Ya nama saya sedekah itu ya harus dibenarkan.
bukan orang untuk memperkaya diri dengan sedekah, dengan kita bersedekah 10 juta dapat 100 juta, bukan seperti itu ya. Ya namanya sedekah itu adalah keikhlasan, bukan hanya berwujud uang saja, ya dah. Kalau kita memahami tentang sedekah kan itu ya, bondo bawa pikir ya, bahasa Indonesianya apa itu? Bondo itu harta, bawa itu tenaga, pikir, pikiran, Pak. Nah seperti itu ya, itu sedekah ya. Yeah. Nah, jadi jangan dimakan mentah-mentah untuk urusan sedekah ini ya. Tadi ngobrol sudah lumayan. Ada pertanyaan kah? Monggo bebas. Nah, tadi pertanyaan Pak Di. Tadi kan Pak Di menyampaikan bahwa kita itu sebisa mungkin bisa memiliki sifat trisula. Iya. Benar, jujur, lurus tadi Pak Di. Lah, bagaimana caranya kalau bisa cara yang instan Pak Di? Biar kita itu bisa memiliki sifat trisula itu Pak Di. Mohon pencerahannya Pak Di. Ya bagus ya pertanyaan ya. Itu harus dimulai dari diri sendiri dulu ya. Cobalah kita untuk selalu jujur pada diri kita. Ya dah. Karena apa? Terkadang jujur dengan diri kita itu sangatlah sulit. Ya dah. Contoh. Ketika kita ini sedang dalam masalah, kita mencoba untuk tidak jujur pada diri kita, sehingga akhirnya kita memendam suatu permasalahan itu, tidak dikaji, tidak istilahnya ditafakuri, akhirnya masalah itu menjadi bumerang bagi kita ya. Termasuk dengan kebenaran, terkadang kita mengingkarinya. Kita ini sudah tahu sesungguhnya bahwa kita ini salah langkah, tapi kenapa diterjang atau dilanggar? Karena mengingkari daripada kejujuran ini tadi, ya dah. Dan akhirnya yang harusnya kita berjalan lurus karena tidak jujur tadi dan tidak mengakui kebenarannya, berbelak-belak kan gitu ya, ya dah. Makanya itu kita harus dimulai dari pribadi dulu. Kalau kita sudah membiasakan diri dari pribadi, maka nanti secara dohiriyah pun akan terbiasa kan gitu ya. Secara instannya gitu ya dah. Kira-kira seperti itu enggak, pada mengingkari enggak dengan kejujuran kebenarannya untuk menjadi lurus dengan dirinya. Nah ya seperti itu dah. Seperti itu cara instannya. Makanya kalau kita menganjurkan, kita harus sering ngaji diri, ngolah rasa sejati kan gitu ya. Sekarang kan banyak orang yang suka tidak jujur, suka mengingkari kebenaran, jalannya melenceng-melenceng gitu. Nggak usah jauh-jauh, Salik juga ada yang berperilaku seperti itu ya, karena sebut nama ya. Seolah-olah kalau di depan mursyidnya jujur, benar, lurus gitu ya. Tapi di luaran sana terkadang Fata Morgana. Gitu ya. Kayaknya kula manut jenengan, ya dah. Saya ngikut panjenengan, hai kudu mursyid, sami nawatona. Di belakangan ngetok-ngetoknya, ya dah. Gitu ya. Malah menilai guru ya dah. Guru dinilai, dikatakan lenceng, itu guru sudah tidak murni. Guru itu sudah melenceng. Masa guru mursyid hubungannya karo Ratu Kidul lah, misalnya gitu ya. Kan ada model kayak gitu. Nggak sebut nama ya. Itu sudah mulai menilai. Berarti dia sudah menutup kebenaran di dalam kejujurannya, sehingga akhirnya jalannya jadi salah gitu ya. Ya nggak maksud menyalahkan. Dan nanti tentunya yang Maha Kuasa ini juga punya pengadilan, ya dah. Orang-orang yang seperti itu gagal di dalam bergurunya. Dikatakan seperti sejarah Musa berguru dengan Habibullah Khidir, ya dah. Kalau orang Jawa itu justru yang berhasil itu lakunya berkudara dengan dorna kan gitu ya. Seperti itu. Sudah pada paham belum? Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu nanti akan ngunduh waing pakarti ya. Jawa apa bahasa Indonesia gimana itu? Ngunduh waing pakarti itu Pak ya.
ya akan Menuai dari hasil menuai dari hasil perbuatannya sendiri, Pak De. Ya, pokoknya kalau ada seorang murid berani menilai gurunya dan melihat sisi daripada gurunya, ini tanda-tanda murid gagal ya. Karena sesungguhnya guru itu sangatlah misterius. Terkadang guru itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiranmu. Seolah-olah guru itu berbuat kesalahan atau berbuat kekeliruan ya. Tapi sejatinya untuk menguji sang santrinya kan seperti itu ya. Nah, makanya harus waspada ini, hati-hati dalam berguru ya. Pak De. Nah, jadi kalau orang sudah berguru kok menilai gurunya tanpa mengerti tentang kebatinannya, berarti orang-orang ini belum mempunyai trisula ya. Berarti gamane lagi celurit gitu ya. Langsung Pak De. Iya. Dereng lurus nih. Kalau gamanya celurit kan cok bacaan gitu ya. Baca Pak De. Kalau nggak sesuai ya dibaca kan gitu ya. Maksudnya baca itu menjelekkan gitu ya. Ada mengenai mengerti ya. Ada lagi pertanyaan. Monggo silakan bertanya. Ya kan? Turun Pak De. Pencerahan niku sing dinamake arti alif lam niku Pak De. Oh gitu. Alif lam ha ya. Itu kan kalau dieja secara total kan bahasanya Allah. Allah kan terdiri dari kalimat itu, kalimat alif, lam ha. Kalau dibacakan Allah. Makanya trisula itu bentuknya alif lam ha ya dah. Seperti itu. Jadi itu simbolis ya. Jadi manakala kita itu sudah mahabbahnya luar biasa seperti ayat yang dibacakan mulai tadi, niscaya segala sesuatu pekerjaan kita tidak lain hanya untuk mendapat atau mengharap kecintaan pada Allah saja. Dan kita selalu menerima ujian itu dengan lapang dada, karena manusia itu ujiannya luar biasa, ya dah. Manusia itu kan ujiannya babakan ekonomi, babakan istilahnya dunia ini banyak kalau diterangkan gitu ya. Bagaimana cara menyikapi dalam keadaan sempit, dalam keadaan luas, dalam keadaan susah, senang, kan seperti itu ya. Dalam keadaan memiliki kehilangan, itu kan semuanya berproses gitu ya. Tambah paham ya. Tapi yakinlah, man jada wajada, ya dah. Bahasa Indonesianya apa Maya? Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, makanya perkuatlah tafakurmu, riadohmu di dalam menggapai ridha Allah dengan panduan guru-gurumu kan gitu ya. Karena dunia ini sifatnya adalah fata morgana. Kalau kita terlena itu sangatlah bahaya. Kita tidak akan menemukan kemakmuran, kesentosaan di dalam hidup kan gitu ya. Nah, kalau kita terjebak dengan fata morgana, hidup kita selamanya akan jauh dari rasa berbunga-bunga. Adanya penderitaan saja gitu ya. Ya dah. Ya gitu dah. Nah, makanya jadikanlah dunia ini panggung sandiwara supaya kau bisa tampil jadi artisnya gitu ya. Kebanyakan kan tidak bisa jadi artisnya, malah kebawa oleh sandiwaranya kan gitu ya. Akhirnya tidak mempunyai panggung gitu ya. Nah seperti itu. Lanjut. Nah, nanti kalau udah memiliki panggung, udah sukses, jadilah sutradara, cukup menonton di belakang layar saja kan gitu ya. Gitu. Nah seperti itu. Tambah paham ya? Paham Pak De. Mungkin sudah banyak. Mau ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak ada nanti kita sambung wejangan berikutnya di voice, di audio. Di audio. Nah, seperti itu. Sampun niki Pak De. Tetap baca ya. Demikianlah kita ngaji bareng bersama Pak De Togo. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pencerahan-pencerahan yang disampaikan Pak De Togo ini bisa bermanfaat
untuk kita semua. Amin. Dan nanti bisa kita sambung pada lain dan waktu yang akan datang. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging tumati rahayu. Rahayu. Tampi, kula tampi Pak De. Kuatir lur